Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Susanti dengan NIM 120071162. Saya dari kelas 2B Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Konsep Hakikat dan Majaz untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2. Di dalam ilmu Ushul Fiqih ada beberapa bab yang dapat diambil pengertiannya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutahafiyafan, dalam artinya sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya. Para ulama memberikan arti yang berbeda terhadap kata hakikat dan majaz. Perbedaan itu hanyalah dalam perumusan saja, sedangkan pengertiannya berdekatan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian hakikat. Hakikat ialah lafaz yang digunakan pada asal peletakannya, seperti singa untuk sesuatu hewan yang buas, maka keluar dari perkataan kami al-mustaimalu yang digunakan yang tidak digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. Dan keluar dari perkataan kami la dewa fima pada asal peletakannya majaz dan hakikat terbagi menjadi tiga macam, yaitu lohwiyah, syar'iyah, dan urfiyah. Beberapa definisi di atas mengandung pengertian bahwasanya hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya, lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu, seperti kata kursi menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang dimiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata kursi itu sering pula digunakan untuk pengertian kekuasaan. Namun tujuan semula kata kursi itu digunakan untuk itu, tetapi tempat duduk. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran atau pengertian lain dinamai majaz. Lafaz itu tidak disifati bahwa itu hakikat atau majaz, kecuali setelah digunakan. Pengertian majaz. Pengertian majaz adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafaz tersurat di dalam nas atau teks. Majaz dari segi pembentukannya bisa dibedakan menjadi 4 bagian. 1. Adapun tambahan dari susunan kata menurut bentuk yang sebenarnya. 2. Adanya kekurangan dalam suatu kata dari sebenarnya dan kebenaran dari lafaz itu terletak pada yang kurang itu. 3. Mendahulukan dan membelakangi atau dalam pengertian menukar kedudukan suatu kata. 4. Meminjam kata adalah adaah menambahkan suatu dengan menggunakan peminjaman kata lain. Lafaz hakikat dan majaz. Lafaz hakikat dari segi ketetapannya sebagai hakikat, para ulama membagi hakikat itu kepada beberapa bentuk. Pertama, hakikat luhawiyah, lafaz yang digunakan pada asal peletakan secara bahasa. Kedua, hakikat syariah, lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syarah. 3. Hakikat urfiyah khalasyanah, lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian di antaranya. Keempat, hakikat urfiyah ammamah, lafaz yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kondisi umum. Selanjutnya, lafaz majaz. Adapun macam-macam majaz sebagai yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhailifi seperti halnya dibaca hakikat adalah sebagai berikut. Pertama, majaz khulfah, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya. Kedua, majaz syar'i, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya. Ketiga, majaz urfi khas, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada tuntutan kebiasaan yang tertentu. Keempat, majaz urfiyam, yaitu untuk menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum menyeluruh. Baik, itu saja presentasi dari saya.